ketika berbicara tentang perbedaan yang disatukan dulu mereka bahwa bangsa ini adalah bangsa Indonesia. Untuk mengakui bahwa tanah air ini tanah air Indonesia dan mereka menyatukan keseluruhan dalam bahasa Indonesia. Dan itu adalah embrio tentang masalah pergerakan di kita terkait dengan perebutan kemerdekaan. Kita kaum pemuda bisa memberikan kontribusi yang terbaik terhadap negara. Dulu pun kita pernah memberikan kemerdekaan, apalagi hari ini. Tinggal ruang-ruang itu saja diberikan kepercayaan terhadap kita supaya menjadi bagian yang ikut masuk berbicara tentang kemajuan negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih nih. Saya hari ini udah kedatangan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Garut. Siap. Dr. Haji Abdullah Badar SS MSI. Anda ini sebagai Ketua GP Ansor Kabupaten Garut, juga pengurus pesantren Al-Halim. Nah, masuk tokoh pemuda juga. Nah, karena kita sekarang ini akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Siap. Apa sih Hari Sumpah Pemuda itu? Mungkin sebetulnya kita udah tahu lah, kita diajarkan. Tapi untuk mereminder lah sedikit teman-teman yang nanti nonton podcast ini, Hari Sumpah Pemuda ini kenapa sih harus diperingati gitu? Siap. Jadi kalau misalkan kita ngobrolin tentang masalah Sumpah Pemuda, ya bukan masalah sebetulnya, kita ngobrolin tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu merupakan sebuah momentum besar yang ada di Indonesia. Karena kalau misalkan kita flashback ke belakang, kita berbicara sedikit lah tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini kan awalnya itu lahir dari kaum-kaum terpelajar yang waktu itu mereka para pemuda yang sudah mereka berkumpul dan berbicara tentang negara ini harus merdeka. Jadi para pelajar yang waktu itu di kita itu banyak pelajar-pelajar yang datang langsung ke Belanda untuk belajar, seperti misalkan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara. Mereka sudah mulai berbicara tentang masalah negara ini harus merdeka. Di usia yang sangat muda padahal. Di usia waktu itu yang sangat muda, mereka sudah berbicara bahwa penjajahan ini harus dihentikan dan harus ada kemerdekaan. Nah, akhirnya mereka sudah mulai berkumpul karena organisasi ini kan awalnya dari berkumpul. Pemuda ini awalnya dari berkumpul. Mereka sudah berkumpul, berbicara. Mereka membentuk sebuah organisasi awal yang namanya Trikoro Darmo. Jadi itu organisasi awal mereka, para mahasiswa yang waktu itu di Belanda membentuk organisasi yang namanya Trikoro Darmo. Sakti, Bakti, dan Bukti. Nah, ketika Trikoro Darmo itu berkembang, mereka berbicara karena sekupnya kedaerahan. Jadi waktu itu mereka berkumpul antara orang Pulau Jawa, di wilayah Madura, termasuk Bali. Mereka berkumpul dan mereka membentuk sebuah perkumpulan pemuda yang dinamakan dengan Yongzapa. Yongzapa, tapi isinya bukan orang Jawa semua, apa orang Jawa semua yang Yongzapa? Isinya dari Pulau Jawa, termasuk Madura, termasuk Bali waktu itu. Bali juga masuk ke situ. Masuk Bali. Nah, dari situ kita berbicara waktu itu di tahun 1913. Yongzapa itu terbentuk. Nah, dari Yongzapa itu terbentuk, ternyata pulau-pulau yang lain mereka pun ikut membentuk organisasi kepemudaan. Makanya terbentuk Yongselebes. Sesuai daerah masing-masingnya ya. Termasuk ada juga di daerah Yong Sumatera. Nah, di kalangan santri pun ada. Jadi karena memang kaum-kaum terpelajar waktu itu masyarakat kan sudah banyak masuk di pesantren. Jadi ketika masyarakat yang sudah masuk pesantren, mereka pun sudah mulai berbicara tentang organisasi. Makanya di pesantren waktu itu terbentuk organisasi Subhanul Waton, Pemuda Tanah Air. Itu terbentuk 1914 oleh Kiai Wahab Hasbullah. Oh, oke. Berarti sebelum terbentuknya NU dong kalau kayak sebelum gitu. Terbentuknya NU, karena NU 1926. Ya. Dan Subhanul Waton itu awal kali berbicara para pemuda tentang kecintaan mereka terhadap tanah air yang ke depan mereka menjadi GP Ansor. Oh, oke. Berarti sebetulnya cikal bakal GP Ansor udah ada duluan. Sebelum ada Nahdlatul Ulama itu. Sebelum Nahdlatul Ulama, para pemuda-pemuda NU yang waktu itu, para pemuda-pemuda santri waktu itu yang mereka terpelajar dari kaum santri, kaum sarungan, mereka sudah berbicara tentang negara ini harus merdeka di tahun 1914. 1914. Oke. Nah, dari munculnya kepemudaan, akhirnya mereka berkumpul, mereka berbicara, akhirnya mereka membentuk kesepakatan yang disebut dengan Kongres. Makanya tahun 1926 ada Kongres Pemuda pertama di Indonesia. Ya. Di Kongres Pemuda pertama itu mereka berkumpul dari gabungan-gabungan organisasi kepemudaan. Satu yang mereka hasilkan karena mereka berbasis kesukuan, karena mereka berbasis kedaerahan, akhirnya kesepakatan itu yang muncul adalah mereka menyamakan persepsi tentang bahasa. Jadi mereka menyepakati bahasa Melayu waktu itu digunakan menjadi bahasa pemersatu. Di Kongres pertama Pemuda di tahun 1926. Tepatnya Muhammad Yamin yang waktu itu mencetuskan tentang terbentuknya Kongres dan juga termasuk kesepakatan
berbahasa Melayu. Belum ngomongin soal negaranya berarti belum. kan? Karena mereka berbeda-beda suku, akhirnya berbeda-beda kepentingan. Jadi mereka disamakan dulu tentang bahasanya supaya mempermudah mereka untuk berkomunikasi. Pemuda waktu itu mereka sangat dengan cerdasnya berbicara tentang sastra, berbicara tentang bahasa untuk sebagai pemersatu ketika berbicara tentang kepentingan kemerdekaan. Karena kalau bahasanya beda jadi susah mungkin. Jadi susah. Karena negara ini mungkin tidak akan bersatu, tidak akan menjadi negara Indonesia yang terbentuk dari pulau-pulau. Nah, dari kongres awal yang pertama mereka berbicara tentang bahasa Melayu, baru mereka merencanakan untuk kongres yang kedua. Dari kongres kedua mereka muncul adanya 28 Oktober 1928. Nah, dari situ muncul adanya 3 sumpah dari para pemuda itu yang hari ini kita kenal dengan Sumpah Pemuda, yang waktu itu belum dinamai Sumpah Pemuda. Oke. Nah, jadi waktu itu belum dinamai Sumpah Pemuda. Ikrar aja berarti atau apa? Mereka berikrar saja, mereka bersumpah tentang tanah air ini, tanah air Indonesia. Mereka bersumpah tentang bangsa ini, bangsa Indonesia. Dan mereka bersumpah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu adalah kesepakatan yang sangat brilian. Ketika berbicara tentang perbedaan yang disatukan dulu mereka bahwa bangsa ini adalah bangsa Indonesia. Untuk mengakui bahwa tanah air ini tanah air Indonesia. Dan mereka menyatukan keseluruhan dalam bahasa Indonesia. Dan itu adalah embrio tentang masalah pergerakan di kita terkait dengan perebutan kemerdekaan. Jadi setelah selesai itu mereka bergerak masing-masing dengan cara-caranya, mereka mendengungkan dan berbicara tentang kemerdekaan. Jadi kalau misalkan berbicara pemuda, Sumpah Pemuda, kenapa sih harus terus diperingati? Karena Sumpah Pemuda itu yang memang hari ini kita merdeka atas inisiasi para pemuda waktu itu, yang mereka itu merupakan bagian dari pelopor peradaban kalau begitu. Jadi pemuda waktu itu adalah pelopor peradaban di mana mereka sudah berbicara bahwa negara ini harus merdeka. Negara ini harus merdeka. Dan ternyata mereka memiliki kesatuan persepsi, kesatuan tujuan yang sama. Akhirnya mereka terbentuk. Dari kongres itu mulai adanya pergerakan-pergerakan untuk melawan penjajahan. Jadi Sumpah Pemuda memang sangat wajib dan harus terus untuk diperingati ya. Diperingati karena memang itu bagian dari produk yang nyata dari para pemuda yang dihasilkan waktu itu dan berujung di kemerdekaan. Berarti ini ngeri sih sebenarnya kalau misalnya diingetin lagi gitu. Kan kalau kita pemuda, kita inget pemuda tuh kisaran umur berapa sih? Misalnya kan belasan tahun sampai 20-an tahun lah gitu kan. Sekarang juga kan kita ngerasa kalau udah 30-40 juga asa masih pemuda gininya. Karena kalau misalkan ngobrolnya WHO itu untuk remaja atau anak-anak itu 1 sampai 17. Nah, dari 18 sampai 69 itu pemuda, Bos. Sampai 69. 69. Asli. Serius? Enggak. 69. Searching. Itu 18 sampai 69 itu menurut WHO ya? Menurut WHO. Berarti kita yang umurnya udah 30-an itu masih pemuda lah berarti. Masih pemuda. Tapi kalau misalkan ngobrolnya undang-undang kepemudaan, kalau tidak salah di usianya itu sampai 40 tahun. Jadi 17 sampai 40 tahun kalau tidak salah usia pemuda itu dimulai di situ, 17 sampai 40. Nah, berarti kalau saya selalu berpikir kayak gini, kalau memang pemuda, apakah ada perbedaan nggak sih antara pemuda zaman dahulu dengan pemuda zaman sekarang? Kalau kita mengingat sejarah tadi kan, mereka yang bergerak tuh memang pemuda lah, umur-umur yang 20 tahun gitu, tapi suaranya udah bisa didengar dan bisa jadi embrio tadi, bisa jadi sebuah kemerdekaan di Indonesia. Apa kabar dengan pemuda zaman sekarang? Apakah memang kalau menurut saya misalnya gini, banyak kan contoh lah jabatan-jabatan penting atau misalnya apapun yang kayak gitu kan pasti diisi oleh mereka-mereka yang saya bilang udah tidak pemuda sih sebetulnya gitu kan. Apakah kesempatan untuk pemuda sekarang itu memang tertutup karena pemudanya atau memang karena keadaan yang memaksa harus seperti itu sih? Sebetulnya kalau misalkan melihat fenomena hari ini misalkan ada stafsus kepresidenan yang ini diangkat dari para kaum milenial. Nah, itu kan dulu mungkin kita terbayang kalau stafsus kepresidenan itu ya mohon maaf ya yang senior-senior itulah. Tapi hari ini mulai kan pemuda dikenalkan untuk berbicara tentang masalah berkuasa di negara. Mereka mulai menjadi stafsus. Sebetulnya kalau misalkan ngobrolin dibatasi dan tidak dibatasi, ada yang di kita itu yang dinamakan dengan Youth Development Index. Jadi ada indeks tentang pengembangan kepemudaan. Dan itu memang harus dilaksanakan oleh setiap negara. Jadi kalau misalkan ketika kita berbicara tentang Youth Development Index, di situ para pemuda itu harus benar-benar diberdayakan. Karena kalau misalkan kita flashback tadi ke belakang tentang lahirnya Sumpah Pemuda sampai mereka bergerak, dan jangan lupa
seorang pemuda waktu itu ketika kita berbicara tentang agresi militer kedua bisa menjatuhkan seorang jenderal terbaik sekutu yang namanya Malabi. Oh, oke. Jenderal Malabi pun itu waktu itu selesai oleh pemuda. Ya, yang bernama Harun itu, santri itu ya. Ya. Seorang pemuda yang waktu itu berkontribusi sampai dengan mengalahkan seorang jenderal terbaik sekutu waktu itu. Nah, berarti kan sebetulnya posisi pemuda baik yang lalu maupun hari ini sebetulnya posisinya sama. Mereka harus dibentuk menjadi pribadi sebagai seorang pelopor. Seorang pelopor peradaban. Ya kalau misalkan ngobrol hari ini ketika berbicara tentang masalah kondisi sekarang, pemuda hari ini kan sudah mulai berbicara menjadi staf sus. Yeah. Walaupun di ruang-ruang yang lain kita memang pemuda jarang untuk masuk atau terlibat karena dianggap ini pemuda memang bisa dipercaya atau tidak misalkan untuk memberikan pemikiran. Padahal kalau menurut saya secara pribadi kita kaum pemuda bisa memberikan kontribusi yang terbaik terhadap negara. Dulu pun kita pernah memberikan kemerdekaan, apalagi hari ini. Tinggal ruang-ruang itu saja diberikan kepercayaan terhadap kita supaya menjadi bagian yang ikut masuk berbicara tentang kemajuan negaranya. Tapi sih juga sebetulnya kalau berbicara di bidang yang lain, misalnya kita nggak berbicara soal politik lah, sebetulnya memang pemuda itu sangat berperan sekali lah. Cocok. Iya kan, sekarang dengan perkembangan teknologi atau apa, justru bahkan ada kan bukan aneh loh, ada pepatah yang bilang bahwa sekarang itu seorang pemuda itu bisa menghancurkan dunia hanya dengan jarinya. Karena dengan media sosial yang begitu besar itu orang tuh cuman bisa ngetik doang kan, cuman dan yang paling paham dan mengerti itu ya para pemuda lah gitu kan. Makanya ada istilah ya pemuda itu zaman sekarang mereka bisa lebih mengakses dunia. Tapi kalau tadi kita memang ditarik ke politik ya ruang-ruang jabatan itu hanya masih terbatas lah. Tapi bersyukur mungkin sekarang ya staf sus presiden memang sudah ada gitu. Tapi yang saya juga menjadi pertanyaan besar, kalau zaman dulu pemuda itu udah mikirin bangsa gitu ya, apakah yang terjadi sekarang itu karena mungkin zamannya yang berbeda kali ya? Kalau dulu kan memang zamannya zaman merebut kemerdekaan gitu, jadi orang tuh kudu lebih serius gitu atau kayak saya yakin mereka dibentuk disesuaikan dengan zamannya. Berarti zaman mempengaruhi. Zaman mempengaruhi, termasuk yang tadi disampaikan terkait dengan bahwa momentum hari ini digitalisasi. Atau kita sering menyebut mereka dengan kaum milenial. Ya. Kaum milenial itu kan di antara usia 17 sampai 37. Kalau di rentan usia sampai tahun sekitar tahun 2000-an lah kelahirannya. Itu kan mulai munculnya medsos itu di situ. Mulai muncul handphone, mulai muncul medsos. Nah, kalau misalkan bicara tentang masalah digitalisasi, memang ini merupakan sebuah hal yang menarik. Menariknya memang sisi positifnya keren, sisi negatifnya juga jauh lebih keren. Karena kalau misalkan berbicara tentang masalah research saja, ada salah satu research yang menyampaikan tentang Alpala Research misalkan. Alpala itu pernah menyampaikan bahwa hari ini ketika berbicara tentang masalah kaum milenial, ternyata ada hukum piramida terbalik. Nah, kalau dulu kan mereka berbicara tentang sandang, pangan, papan, setelah itu baru self actualization ya. Nah, hari ini terbalik. Hasil penelitiannya, para kaum milenial itu mereka lebih banyak mengeluarkan anggarannya untuk pertama handphone dan juga pulsanya. Beneran itu mah, pulsa atau kuota dan handphone itu lebih gede untuk mereka keluarkan. Yang kedua untuk hiburan. Jadi kaum milenial itu ternyata mereka kaum-kaum yang lebih senang untuk melaksanakan hiburan. Apakah itu nongkrong, hangout, kongko atau apapun jenisnya gitu ya. Atau mereka pergi kemana, mereka itu lebih keluar di situ. Makanya ujungnya itu bahwa mereka itu saving money-nya itu ketika mereka menabung dibandingkan pemuda zaman dulu, mereka lebih kecil dibandingkan pemuda zaman dulu yang lebih banyak nabungnya. Nah itu kan hasil dari penelitian. Tapi kalau misalkan baru bicara kondisi digital gitu ya, hari ini dengan adanya digitalisasi termasuk yang tadi disampaikan ketika pemuda mereka bisa berkomunikasi lintas negara dengan terbuka. Mereka bisa mendapatkan informasi dengan terbuka. Sampai hari ini fenomena yang paling keren gitu ya. Kalau dulu makan ditanya budak SD gitu ya. Cita-cita jadi naon sih? Jadi dokter. Cita-cita jadi naon? Jadi polisi, jadi tentara, jadi PNS. Cita-citanya kan terpaut di situ. Tapi hari ini banyak yang mereka cita-citanya jadi pemain bola. Betul. Ada yang jadi YouTuber. Hari ini fenomena yang paling keren YouTuber. Selebgram. Dulu kalau anak-anak main game ternyata dimarahin sama orang tuanya karena mereka terlalu banyak ngeluarin waktunya untuk main game dan uangnya keluar. Hari ini orang main game juara dan
Miliar mungkin hadiah. Dapat duit malah udah ada kompetisi resminya kan. Cocok. Ada SEA Games, ada apanya yang kayak gitu. Nah, berarti kan digitalisasi hari ini kita sebagai kaum pemuda melihatnya dari hal yang positif yang bisa kita manfaatkan untuk negara ini. Itu dari sisi positifnya. Iya. Karena kalau misalkan berbicara tentang masalah digitalisasi, ya kita tidak bisa lari dari situ. Mau tidak mau hari ini kita harus menghadapi kondisi digitalisasi. Tapi harus nggak sih nih, misalnya pertanyaannya kayak gini, harus nggak sih ada pendidikan yang mengajarkan tentang, yaitu kalau kita berbicara ternyata digitalisasi juga kan banyak negatifnya lah, dan itu besar. Harus nggak sih ada kurikulum atau pendidikan yang diajarkan di sekolah resmi atau misalnya apa tentang bahwa ya karena sorry nih, anak sekolah itu kan nggak pernah diajarkan tutorial cara menggunakan HP itu seperti apa, ya kan? Semua tuh nggak ada yang diajarin kayak gitu. Mereka notabene ibaratnya diajar naik motor, diajarkan di sekolah. Naik mobil, mereka belajar dari kehidupan masing-masing. Ada yang dari teman, ada apa. Tapi sekarang, bukankah handphone itu sudah menjadi salah satu alat pembelajaran? Daring. Karena daring tuh kayak gitu. Siap. Nah masalah kan kayak gini. Tapi kan nggak diajarin sama si sekolahnya nih. Misalnya kan awalnya kumaha sih tutorialnya. Dengan akhirnya mereka mengenal handphone. Karena awalnya taruhlah kita bilang belajar. Kan yang namanya masuk situs atau web kan Pak tidak mau terus-terusan karena diajar. Siap. Buka heula Facebook, buka heula apa. Iklan heula kan pasti ada yang kayak gitu. Nah, perlu nggak sih ada pengajaran secara khusus gitu kan kayak gitu. Biar mereka kan mengetahui, misalnya contoh lah kita berbicara tentang hoax itu udah menyebar marak pisan lah gitu. Nah kan mereka nggak tahu, orang kalau misalnya yang baru belajar buka handphone ada broadcast, ada apa tuh kayak ditelan bulat-bulat aja kan. Nah kalau misalnya pendapat Anda sendiri seperti apa nih kayak gini nih? Jadi kalau misalkan memang redaksi khusus tadi berbasis kurikulum itu mungkin kewenangan dari kementerian ya. Cuman kalau misalkan sekilas saja itu kan kita berbicara tentang masalah kesadaran. Karena ketika berbicara tentang kesadaran untuk mendidik anak atau mendidik lingkungan, berarti yang pertama itu adalah kesadaran dari orang tuanya. Yang kedua kesadaran dari para gurunya juga yang mereka harus memahami bahwa hari ini mau tidak mau mereka dihadapkan dengan tantangan digitalisasi. Betul. Berarti para orang tua dan juga para guru ketika mereka membimbing anak-anaknya, mereka harus sudah mulai berbicara bahwa digitalisasi ini memiliki efek yang tidak sederhana. Karena apa yang mereka sampaikan berimbas terhadap kondisi yang lebih luas. Termasuk obrolan kita saja hari ini, obrolan sederhana. Ini kan mungkin kalau di medsos ini akan menjadi luas dan orang bisa melihatnya di mana saja. Betul. Nah berarti kondisinya kesadaran dari orang tua, kesadaran juga dari para pendidik untuk berbicara terhadap anak-anaknya supaya mereka lebih hati-hati, lebih bijak ketika menggunakan digital. Karena musuh kita hari ini kan kita berbicara tentang masalah radikalisme. Iya. Musuh kita hari ini kita sudah berbicara tentang masalah ideologi. Jadi kalau misalkan ngobrol digitalisasi dan ngobrol pemuda waktu itu di zaman Sumpah Pemuda, jadi kasarnya itu pemuda waktu itu musuh mereka langsung bedil. Kan gitu ya? Tapi pemuda hari ini musuh mereka ya medsos. Iya. Jadi waktu itu musuh mereka jelas. Ya. Hari ini musuh mereka medsos. Ya. Kenapa harus disampaikan dengan medsos? Ketika mereka memang tidak bisa menggunakan medsos untuk hal-hal yang jauh lebih positif. Orang kan ketika berbicara medsos, kalau mereka tidak memiliki latar belakang yang keren, tidak paham. Itu akhirnya yang tadi, yang Kang Dani bilang, mereka dengan gampangnya menelan informasi bulat-bulat. Mereka dengan gampangnya terprovokasi. Jadi orang itu lebih instan untuk mendapatkan informasi dari medsos dibandingkan membaca jadinya. Iya, karena ya maksudnya sekarang kita berbicara soal literasi lah. Bacaan buku tuh mungkin udah nggak laku sekarang kan. Kayak koran cetak yang kayak gitu kan, karena semuanya udah ada di HP. Nah, kalau misalnya berarti handphone itu kan sebetulnya menjadi alat pergaulan lah, alat apa? Kalau dulu kan orang mau bergaul tuh kudu keluar imah. Nah, kukolotnya dicari kan. Kade hati-hati sing jaga diri bisi panggih jeung saha. Sekarang mereka tuh nggak keluar rumah. Ada di rumah. Gitu kan? Iya. Bisa video call, bisa apa? Bahkan banyak kejadian-kejadian video call yang kayak gimana lah atau apa. Orang tua kan mungkin mikirnya mereka ada di rumah, ada di kamar sendiri, tapi ternyata kan melakukan hal yang kayak gitu. Karena apa? Menurut saya nih, karena orang kan ketika misalnya dikasih handphone itu nggak ada surat izin, Pak. Cocok. Beda kayak misalnya orang mau naik mobil kudu boga SIM-na. Motor, mobil. Keluar dari rumah kan jadi kayak gitu. Kalau dikasih HP kan nggak ada. Ya makanya batasan itu harus muncul dari memang keluarganya. Batasan itu harus muncul dari lingkungannya dengan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa alat
komunikasi yang mereka gunakan, handphone hari ini bisa memang menguntungkan bagi mereka dan bisa merugikan mereka yang sangat besar. Tapi kita mau tidak mau, kita harus menghadapi kondisi digitalisasi hari ini yang terjadi. Iya, jadi harus seperti apa sih seorang pemuda itu? Ya taruhlah si keluarga yang tadi sendiri gitu kan, punya anak pemuda. Kan saya juga ketika punya anak kan mikir, aduh ibu budak dibare HP atau henteu ya. Kalau nggak dikasih HP dia tertinggal. Mungkin sok dina pergaulan tuh gaptek lah atau apa, ketika dikasih HP pun dia juga bisa jadi ya tadi ada bahaya. Menjadi seorang pemuda yang cerdas mungkin menjadi pilihan gitu kan, tapi cerdas itu harus seperti apa sih? Lebih kalau saya secara pribadi memandang pemuda hari ini gitu ya. Pemuda hari ini karena ketika berbicara tadi bahwa pemuda itu adalah seorang pelopor. Jadi lebih kerennya lagi agent of change. Ya, agen perubahan kan. Agen perubahan untuk lingkungannya. Jadi mau tidak mau mereka harus menghadapi kondisi hari ini. Mereka harus berbicara medsos. Dan pemuda hari ini, pemuda yang keren ini adalah pemuda yang inovatif. Pemuda yang kreatif. Pemuda yang aktif. Pemuda yang bisa melihat bahwa lingkungan di sekitarnya itu bisa menjadi bagian yang bisa diproses menjadi keuntungan yang positif. Contoh kecil, dulu kan kita tidak terbayang kalau misalkan kita bisa nyuruh orang jarak jauh. Iya. Hari ini kan dengan adanya aplikasi, dengan adanya medsos, kita dengan pesan dengan gampangnya. Berarti kan jasa pelayanan itu jadi sangat keren. Iya. Nah, maksud saya harus disampaikan adalah bahwa kita menjadi kaum pemuda itu harus menjadi kaum pemuda yang revolusioner progresif. Kita harus berbicara bahwa ke depan itu apa yang harus kita siapkan. Yang tadi inovatif, kreatif, aktif itu harus mereka siapkan, karena mau tidak mau kalau kita tidak aktif, kalau kita tidak inovatif, kalau tidak kreatif atau tidak ikut menjadi bagian yang progresif revolusioner itu ya sudah kita tertinggal. Karena hari ini ketika terbuka dengan medsos, otomatis kita mau tidak mau dengan adanya kemarin saja MEA yang 2015 terbuka, ya mau tidak mau kita harus hadapi. Karena kondisinya ya sudah ini merupakan perang kompetensi. Berarti ini adalah perang kompetensi. Walaupun pada dasarnya apakah pendidikan tinggi lantas begitu saja menjadikan orang itu menjadi sukses? Jadi kadang-kadang itu juga tidak kan ya. Berarti kita harus menjadi pribadi yang kreatif, inovatif dan aktif untuk melihat segala kondisi dan menggunakannya menjadi semaksimal mungkin itu untuk menjadi hal-hal yang jauh lebih positif. Tapi ada batasan, Bos. Ada batasan. Batasan yang paling penting harus saya sampaikan ketika diundang Kang Dhani adalah ada satu hal yang paling penting harus disampaikan ketika kita menjadi pemuda hari ini yang milenial ini. Batasan yang paling penting itu adalah batasan tentang masalah ideologi. Karena menjadi apapun kita tanpa dasar ideologi yang keren tentang kecintaan kita terhadap negara, ya sudah selesai. Berarti setiap pemuda tuh harus tahu tentang ideologinya. Tiap pemuda harus tahu tentang masalah ideologi mereka berbangsa dan bernegara. Karena ketika pemuda waktu itu di Sumpah Pemuda, mereka berideologi tentang kebangsaan, yang bangsanya pun belum berdiri. Mereka memiliki kecintaan terhadap tanah air yang waktu itu negaranya pun belum berdiri. Dan hari ini kita sudah dikasih hadiah sama pemuda yang waktu itu sampai kita menikmati hari ini di kemerdekaan. Berarti tugas kita adalah menjaga supaya negara ini tetap keren. Seperti apa aplikasinya berarti untuk menjaga berbangsa dan bernegara itu? Kan seperti kita tahu lah sekarang itu ya tadi banyak sekali orang-orang yang tanda kutip lah mungkin gitu kan memecah belah lah atau apa, isunya kan yang paling ramai seperti itu kan, ada berita hoax atau kayak gitu. Nah kalau misalnya contoh misalnya saya jadi seorang pemuda kan bingung sebetulnya kan, misalnya kayak tadi ada isu radikalisasi atau apa kayak gitu, dan bahkan kan kita juga nggak tahu orang terdekat kita misalnya yang mereka yang memberikan paham-paham seperti itu gitu. Yang paling cocok itu berarti untuk memfilter itu semua tuh harus seperti apa berarti? Filter yang paling cocok memang kerjasama dari keseluruhan. Contohnya misalkan, karena memang terlalu banyak informasi dari mereka yang salah, si pemberi informasi yang benar mereka tidak mau tampil. Kadang-kadang mereka juga jadi lupa kalau mereka harus mulai bergeser tentang berbicara di medsos. Ya karena medsos itu memang ya Allah segala sesuatu dimulai di medsos kalau sekarang kan. Cocok. Dan itu memang kita terfasilitasi dengan adanya medsos. Itu hasil pemikiran manusia yang memang memberikan manfaat yang besar dan itu memang harus kita gunakan untuk kemanfaatan yang besar. Cuman kembali ketika berbicara masalah ideologi, berarti tugas kita, tugas lingkungan kita termasuk pendidikan, termasuk orang tua kita itu yang harus mengajarkan tentang kecintaan kita terhadap tanah air. Yang paling pertama adalah kecintaan kita terhadap tanah air. Jadi apapun boleh.
Oke. Membuat apapun boleh, asal tetap bahwa tanah air ini adalah menjadi milik kita yang harus kita jaga, harus kita lindungi. Orang itu tidak harus menjadi hebat, tidak harus memiliki posisi apapun untuk memberikan kontribusi. Dengan mereka tidak merusak, dengan mereka tidak memberikan kehancuran pada lingkungan, itu sudah keren hari ini. Lebih keren lagi kalau mereka menjadi pribadi yang tadi yang kreatif, inovatif, menjadi seorang pribadi yang memberikan kontribusi yang paling keren terhadap lingkungannya. Karena mau tidak mau Garut hari ini pasti tergeser terhadap kondisi itu. Oke. Garut hari ini sudah kita harus berbicara tentang masalah kemajuan Garut ke depannya kudu kumaha sih. Lamun diberitakeun, dibilang pamer. Eta riweuh na eta kan. Itu diberitakeun eueuh gawena cenah itu diberitakeun disebutnya cari ansor teh kadon sare. Lebih teh enakeun oge.